Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun balik malih kali kulo Mas Gilang. Kali ini kita melihat, tadi waktu perjalanan melihat ada kendaraan yang bisa dibilang unik dan out of the box lah. Ini Vespa. Kalau nggak salah ini biasanya namanya Vespa Extreme. Lihat. Nah, sampai ada baju-baju yang dijemur juga. Ini ada oli, ada ini. Oke, kita coba cari pemiliknya biar kita bisa ulik secara lanjut lagi ya. Oh itu ada pemiliknya. Kita langsung ke sana ya. Ayo. Assalamualaikum Mas. Waduh, Amit ya? Langsung. Oke, Amit. Assalamualaikum. Masnya namanya siapa Mas? Kebel Mas. Oh, waduh. Ini sakit Mas. Nanti tak carikan obat gimana? Ya, nanti tak carikan obat. Ini bekas apa ini Mas? Nggak tahu, gatel-gatel Mas. Oh, gatel-gatel. Oh, oke. Oke Mas, ini Masnya ini dari mana? Habis dari Bali Mas. Oh, dari Bali. Iya. Aslinya? Cirebon. Mas Kebel aslinya. Gak apa-apa, nanti ini tak. Iya. Sebentar permisi, nanti tak. Habis ini tak belikan di apotek. Oh iya. Perjalanan jauh gini puasa enggak Mas? Enggak Mas. Enggak. Oh iya. Nanti tak kasih makanan nanti makan. Nah ini seorang diri Mas. Diri. Seorang diri, oke. Seorang diri dari Bali dari Cirebon kembali seorang diri. Wah, naik kendaraan yang bisa dibilang bisa sering rusak Mas ya. Ya. Itu kendaraan itu. Coba kameramen lihat kendaraan itu. Selama perjalanan bisa dihitung rusak berapa kali? Nggak bisa dihitung lagi. Nggak bisa dihitung. Sebentar Mas, saya ini nggak apa-apa agak mendalam. Iya. Motivasi Mas Kebel ini kok bisa sampai naik motor sampai ke Bali itu bagaimana Mas? Ya, Motivasinya? nyari pengalaman Mas. Oh, nyari pengalaman. Iya. Mohon maaf, umurnya berapa? 22. Oh, hampir seumuran sama saya 23. Nah, dan bismillah, memang kita harus menghargai namanya jalan hidup seseorang ya. Iya. Nah, pasti Mas Kebel seperti ini pasti nanti ada aja jalan terangnya lebih lagi Mas ya. Pasti nggak mungkin Mas Kebel seperti ini pengen terus seperti ini, nggak mungkin ya. Pasti pengen lebih baik lagi Mas ya. Jadi Ya, Mas sedikit-sedikit lah. Pasti. Berarti pengalamannya gimana Mas? Selama berkendara dari Cirebon ke Bali itu gimana? Pahitnya lah. Sekarang pahitnya. Ya baiknya kadang sering mogok. Terus di tengah-tengah alas. Tengah-tengah hutan, alas tuh. Iya. Berarti mogok kalau tengah hutan mogok tuh gimana? Ya udah diem nggak bisa apa-apa. Ya paling tinggal tidur baru besok siang betulin. Apa nggak takut? Enggak Mas. Dalam hati kecil apa nggak ada takut? Pasti ada ya? Nggak Mas. ada. Oh. Nggak ada. Langsung tinggal tidur aja udah. Nah kalau nek aku ya wedi, nek aku ya takut. Berarti mohon maaf ya sering ada polisi yang itu? Alhamdulillah nggak ada Mas. Nggak ada ya? Lolos terus. Sebentar, untuk kondisi kesehatannya Mas ini aja ya? Iya. Nanti sampai jam berapa di sini? Paling sampai malam Mas. Malam ya? Nanti ini kan bukanya apotek kan sore. Nanti tak coba carikan sakit gatel ya ini, coba ini sampai ini gatel ini. Sampai gatel-gatel. Ini rasanya risih kan kalau gatel gini. Berarti jadi gini Mas. Apakah ada kadang-kadang masyarakat yang nggak suka atau sampai ada Ya. intimidasi itu? Ya kadang nggak ada yang suka, tergantung orangnya juga Mas. Kadang ada yang suka ngasih makanan, ngasih apa. Iya. Kita di sini Ngasih uang ya, juga. ada yang ngasih uang juga. Kita di sini sama-sama manusia. Jadi kita harus memanusiakan manusia juga. Insya Allah kita nggak tahu juga Mas Kebel ini nanti jadi orang sukses kan kita nggak tahu. Bahkan bisa lebih sukses dari saya kan nggak tahu juga ya. Makanya saya juga berusaha untuk semua itu sama. Jadi ada yang seperti mohon maaf kayak ada anak pang, ada anak jalanan. Saya ratakan semua sama. Saya
Meskipun agak kontra dengan mereka, tapi saya menganggap mereka sama sebagai manusia. Makanya pasti manusia tuh pasti ada proses. Jadi pernah intimidasi paling parah itu sama masyarakat diapain, Mas? Ya paling cuma diomongin doang. Oh, diomongin. Ya. Tapi kadang ngomongannya pakai kasar ya? Ya alhamdulillah enggak, Mas. Enggak ya? Udah santai aja, nanti biar bisa sebagai pelajaran lah. Keluarga masih Cuman Bapak udah bisa. Bapak ibu udah bisa. Oh oke. Lah, permasalahan yang paling utama biasanya seperti anak pang dan anak-anak Vespa ekstrim itu dia kecewa dengan keadaan ya Mas ya. Iya. Bener, kecewa dengan keadaan bapak ibu pisah, kasih sayang kurang ya Mas ya. Iya. Kasih sayang kurang. Jadi saya tidak bisa menyalahkan Mas Kebel secara penuh. Terkadang bisa menjadi kesalahan penuh tuh di orang tua. Nah kadang-kadang makanya ini bisa menjadi pertimbangan bagi pasangan-pasangan, apalagi yang udah punya anak yang mau pisah. Jadi kayak gini mau curhat sama siapa juga pusing ya Mas ya. Iya. Mau apa? Mau bercurah hati sama siapa juga nggak tahu ya. Iya, enggak. Tapi sama ibu atau bapak masih hubungan ya Mas ya? Kalau bapak udah enggak, Mas, dari kecil. Oh, kalau bapak dari kecil udah enggak? Kalau ibu? Bapak juga belum tahu. Apa? Bapak juga belum tahu mukanya. Loh, sebentar. Ibu nggak tahu? Ibu tahu, kan ikut ibu. Bapak tapi nggak tahu bapak mukanya gimana, nggak tahu. Nggak tahu. Dan ibu nggak pernah ngasih tahu bapak mukanya gini nggak? Enggak. Mungkin ibu karena saking kecewanya sama bapak ya. Bisa jadi, Mas. Tapi masih hubungan sama ibu ya, kayak gini ngabarin ibu Kebel lagi di sini. Masih, Mas. Kalau ngabarin, tetap ngabarin yang di rumah. Mohon maaf, kayak ibu kadang-kadang seperti ini pernah marah nggak? Marahin dengan keadaan Kebel seperti ini pernah marah nggak? Ya, enggak juga, Mas. Paling ngomong biasa aja. Orang ibu juga memahami ya. Iya. Tapi pasti ya Mas Kebel nanti kedepannya juga pengen membanggakan ibu juga pasti. Pasti, Mas. Masya Allah. Nah ini kita bisa mengambil hikmat dari sini. Alhamdulillah. Jujur orang tua saya dulu juga hampir pisah. Dan sampai pernah, mohon maaf, pernah sampai pisah rumah juga. Tapi alhamdulillah disatukan lagi Mas. Alhamdulillah. Mungkin bisa jadi kalau waktu itu ibu bapak dan pisah, bisa jadi saya seperti jenengan juga bisa jadi. Karena kata gini Mas, bukannya ini sama-sama belajar ya. Saya juga pernah di kondisi seperti jenengan. Kita itu jangan sampai menyalahkan keadaan Mas. Kalau kita sering menyalahkan keadaan, wah gara-gara ini, kita pasti akan kecewa dengan diri sendiri. Bahkan yang paling parah, kita akan kecewa dengan Tuhan. Ini bukan saya menasihati, tapi saya juga bisa diri sendiri juga Mas. Jadi Mas Kebel ini bawa mesin satu tok ini? Ya, bawa mesin satu. Mesin satu tok. Biasanya kalau gini kan, kalau teman-teman biasanya bawa dua mesin. Kalau satu mesin rusak, Mas Kebel yang mesin satu rusak, yang satunya bisa ganti. Kalau Mas Kebel rusak ya udah berhenti Mas. Mau gimana lagi, bawanya cuma satu mesinnya. Mas Kebel bisa dijelasin apa aja di sana? Kita berdiri dulu, boleh? Ayo jelasin. Nggak sakit kan berdiri? Nanti tak beliin obat diapotik setelah ini. Ayo. Ini Mas Kebel kok lemes banget. Udah makan belum? Belum. Udah, Mas. Kapan? Pagi makan roti aja. Makan roti. Masih rotinya? Udah, nanti tak kasih lagi. Oke, kali ini teman-teman, ini bagi yang belum tahu Vespa Extreme gimana. Vespa Extreme itu apa Mas? Jadi Vespa Extreme itu apa? Nah, beginilah Mas. Jadi penjelasannya gimana Vespa Extreme? Ya hobinya aja. Oh, namanya hobinya Vespa Extreme itu ya? Ini dilihat lagi. Wah, ini ceper banget ya Mas? Iya Mas. Oh, Itu janggal korek.
gitu. Ini rotinya kok. Iya mas. Roti kapan baru? Ini Kemarin dikasih atau beli sendiri? dikasih mas, alhamdulillah. Oh, gitu. Ini kalau kepanasan nanti takutnya. Iya mas. Bentar. Masnya curhat. Jadi masnya selama ini yang paling dirasakan masnya gimana mas? Apakah kecewa dengan diri sendiri atau bagaimana? Ya kadang ada mas. Kadang-kadang ya. Iya kadang-kadang. Soalnya saya tadi lihat masnya tadi kok bengong gitu. Yang dipikirkan tuh apa mas? Yang di rumah mas. Oh, pengen cepet pulang. Iya nggak nyampe ini. Atau gini, kalau ditinggal tinggal mana ya? Tak ongkosin itu bis. Waduh sayang mas. Takut. Soalnya sekarang banyak yang mesin pada hilang kalau tinggalin. Kalau memang bener-bener kangen, tak ongkosin langsung ke Cirebon. Gampang mas. Gak apa-apa, nggak mau. Pakai Vespa aja. Perjalanan dari Cirebon loh, dari Cirebon ke Bali, nganggo sepeda yang seperti ini. Lihat ceper banget ini. Ini nggak ditilang polisi apa gimana itu mas? Ya tetep mas ditilang mas. Dan ditilang. Ya tapi untung-untungan juga. Untung-untungan juga ya. Iya. Apesan lah intinya. Apes-apesan ya, lihat. Mesinnya cuma ini toh, nggak bawa apa? Nggak bawa cadangannya mas ya? Gak apa mas. Nggak bawa cadangan. Ini bensin campur apa mas? Campur mas. Oh campur itu ya. Ya. Terus sekarang kebutuhan apa mas? Apanya mas? Yang jangan butuh. Tak belikan. Gampang mas. Obat aja, obat itu ya, yang paling penting ya. Obat ya. Nanti makanan tak kasih. Oke, mungkin ada pesan untuk teman-teman bagaimana? Ada pesan dan kesan setelah motivasi yang gini. Setiap orang kan punya pengalaman hidup. Jadi teman-teman yang ada di rumah, jangan kasih pesan apa? Atau bagaimana? Jadi lebih baik aja. Jangan jangan nurutin hobi-hobi beginian, capek. Sebentar. Malah jangan rutin hobi-hobi beginian capek. Ya terkadang capek. Bentar. Berarti Mas Kebel ini malah menyarankan teman-teman jangan sampai ikutin hobi-hobi seperti beginian, malah capek ya. Tapi kadang ya capek aja, pengalaman juga mas. Tapi saya tahu kalau jeneng ya udah mulai capek ini. Iya. Enggak mas. Kalau dari itu ya. Bahkan Mas Kebel ini menyarankan jangan sampai ikut-ikut hobi-hobi yang beginian mas ya. Ya. Berarti apalagi mas motivasi? Ya lebih baik aja, jangan kayak kita. Nah ini loh. Jadi gini loh. Tapi gini, Mas Kebel ini nggak salah. Tapi ini merupakan proses dari hidup Mas Kebel ya. Saya doakan semoga Mas Kebel bisa menjadi lebih baik lagi. Dan jangan pernah sesali kondisi Mas Kebel sendiri, jangan pernah sesali mas ya. Nanti kalau Mas Kebel nanti pengen berubah pikiran, pengen langsung pulang, pengen bis dulu nanti tinggal, nanti tak ongkosin. Gampang mas. Enggak ya. Nanti sementara ini Mas Kebel ini kakinya sakit. Ini sementara tak belikan dulu untuk obatnya. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman Trio TV. Kali ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Meskipun Mas Kebel seperti ini, dia malah menyarankan teman-teman jangan sampai ikut hobi seperti ini. Karena lebih capek mas ya. Apalagi yang belum tahu apa-apa, belum tahu apa, pengen tinggal main ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa, malah jadi nekat ya mas kali sendiri ya. Apalagi Mas Kebel sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari Trio TV. Saya Mas Gilang. Saya mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa dari Mas Kebel ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya Gilang Cahaya Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.